Terima kasih pertama kali saya sampaikan bagi Anda yang telah hadir di YouTube link channel kami. Kali ini saya akan mencoba mereview salah satu aplikasi yang kami buat, yaitu mengenai patroli keamanan kantor. Jadi aplikasi ini pada dasarnya berfungsi untuk mengontrol manajemen patroli kantor Anda. Jadi kalau seandainya sebuah perusahaan yang menggaji atau mempekerjakan security, terutamanya di malam hari, harus melakukan patroli ke titik-titik tertentu, maka aplikasi ini sangatlah cocok digunakan bagi perusahaan tersebut. Jadi ini bisa kantor apapun bisa, perusahaan apapun bisa, perkebunan, perumahan, komplek dan sebagainya bisa memakai aplikasi ini. Ya. Jadi aplikasi ini sangat saya sarankan sekali dipakai oleh perusahaan yang menggaji tim security dalam memantau situasi titik sasaran pantau ya. Jadi owner jadi lebih percaya dengan security yang bekerja di perusahaan karena adanya pelaporan secara teratur di mana nanti hasil daripada pantau titik lokasi harus menggunakan foto, kemudian memiliki titik lokasi, sehingga kalau dia titik lokasi pengambilan gambar jauh dari titik patroli, maka tidak bisa dilakukan. Ya. Oke, sistem yang dibahas pertama itu ada petugas patroli. Ya. Jadi ini adalah data-data petugas. Nah, yang bekerja sebagai tim patroli nantinya ya. Di sini ada 4 saya input. Kalau mau tambah tekan aja ini tombol tambah lalu isi datanya. Ya, isi semua. Nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat. Oke, teman-teman. Di sini ada 4 ya. Kemudian kita bentuk tim patroli. Dalam hal ini saya asumsikan satu tim itu cukup 2 orang kalau hanya kantor ya. Jadi kalau misalnya mau tambah, misalnya ini gamma, tim gamma ya. Petugas 1 misalnya ini, kemudian petugas 2, lalu deskripsi nama timnya Rio Gamma aja ya, Rio Hendra misalnya. Oke, ya ini sudah ada 1 ya. Berikut kita klik, itu ada 2. Kalau ini kita klik, ini anggota 1, kemudian yang ini anggota 2. Ya, yang ini masih kosong. Kalau seandainya timnya nanti pernah melakukan patroli, nanti akan muncul seperti ini. Tanggal 20 ada melakukan 2 kali patroli. Jam 10 malam, jam 1 pagi. Ini historinya akan muncul. Kemudian setelah ada petugas, lalu ada tim yang terdiri dari beberapa petugas, lalu ada jadwal patroli. Jadi di sini saya sudah input juga, ada jadwal 1 itu jam 10, jadwal 2 jam 1 dan seterusnya. Ya, kalau mau dilihat ini. Kalau misalnya kita mau tambah lagi, misalnya ini kan jadwal 4 jam 6 pagi, misalnya mau jam 7 juga kita tambah. Ya udah kita tambahkan aja, misalnya crash patroli yang kelima, nama jadwalnya apa, tulis itu. Ya, kemudian jam patrolinya jam berapa misalnya. Oke. Misalnya mau jam 8 pagi dan seterusnya lah ya. Oke. Ini saya batal aja. Ya, jadi ini cukup 5 aja dulu, nanti terlalu banyak juga pusing. Kemudian titik lokasi. Jadi titik lokasi di sini titik-titik sasaran yang harus kita pantau. Ya, seperti ini misalnya pertama itu titik luar. Ya, ini artinya luar kantor, halaman utama kantor ya. Ini ada titik GPS-nya juga. Kemudian titik pos, titik 1A berarti ini titik dalam kantor, lantai 1, bagian depan ya. Kemudian ada yang bagian tengah, lantai 1, bagian belakang, lantai 2 dan seterusnya. Disesuaikan aja. Oke. Kemudian ini titik apanya ya, GPS-nya. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke proses patroli ya. Perhatikan di sini ada satu tanggal berisi dua kali patroli ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Tanggal 20. Sekarang kalau nggak salah tanggal 25, kita tes input yang baru ya.
Jadi tanggal nggak bisa dipilih, pasti sesuai dengan tanggal ini. Lalu kita pilih nama timnya apa, misalnya saya mau beta aja, ya beta, oke. Kemudian ID jadwal, misalnya ini patroli yang pertama, ya jam 10. Status, untuk pertama kali pasti lagi pantau dulu, nanti kalau ada kejadian baru disesuaikan ya. Lalu new, titik lokasi. Ya, jadi dalam satu kali patroli itu harus memeriksa semua titik lokasi. Jadi titik lokasi yang pertama lantai 1, ini dia. Kita pilih yang lantai bagian depan, ya. Kemudian to objek, ya. Untuk sementara ini saya hidupkan dulu, bisa ambil dari from gallery, tapi nanti bisa kita kunci, ya. Kita pilih semua foto aja ya. Foto. Ya, contohnya ini aja dulu. Oke. Kemudian info, titik lokasi aman. Ya. Keterangan ini tambahan, misalnya oke aman-aman gitu. Ya, ini sudah ada satu. Ya. Kemudian mau tambah lagi atau save dulu pun boleh, nggak masalah. Ini silakan di tag ya. Ya. Petugas 1, petugas 2. Ya, ini dia udah bertambah 1. Oke. Kalau kita klik ini, maka tadi dapat 1 titik pantaunya ini. Ya, jadi kita selesaikan berikutnya, kita tambah lagi. Lalu kita pantau yang kedua bagian tengah ya, kantornya ya. Kita ambil objek, mau galeri. Ini dia misalnya bagian tengah, info, nah, titik lokasi aman, ya save, ya, oke. Jadi sudah ada 2. Jadi nanti sekali patroli itu bisa beberapa titik seperti ini, 7 titik. Ini baru 2 titik. 7 titik itu yang ini. Nah, halaman utama, bagian kantor depan, bagian kantor tengah, belakang, kemudian lantai 2 depan, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ada keluar tanda merah ini berarti ada masalah. Ada masalah. Ya, dalam kantor titik lokasi bermasalah, pintu agak susah tutup, dan seterusnya. Oke, kita masih kembali ya, masih 2 titik. Oke. Seandainya mau tambah lagi berikutnya, masuk ke titik ketiga, new aja. Kemudian pilih bagian belakang misalnya, fotonya. Fotonya yang ini ya. Misalnya titiknya lokasi mencurigakan. Nah, misalnya kenapa? Pintu sering terbuka sendiri misalnya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya apa di misal dulu kita lihat ya. Untuk ini kan lagi proses pantau. Jika udah selesai pantau, maka ini harus di-update ya. Contoh ini, ya misalnya ada gangguan aja, bukan suatu masalah serius. Info detail kantor bagian tengah ya tadi ya, bagian belakang ya yang ini. Oke. Bagian belakang, pintu, sering terbuka ya, lalu save. Oke, kita kembali lagi ke patroli, ini dia sudah ada. Jadi nanti ada laporan, hasil daripada pantauan itu memiliki laporan ya. Jadi aplikasi ini sangat cocok atau berguna bagi tim personalia untuk memantau kinerja dari para petugas security-nya. Ya, jadi jika ada masalah langsung ada laporan bisa dilihat dari handphone. Oke. Kemudian ada laporan juga, laporan berdasarkan titik patroli, contohnya ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa silakan dipilih. Lalu ID titiknya, kalau misalnya mau semua kosongkan aja ya, ini semua dia. Kalau misalnya mau ID titik tertentu, contohnya mau yang di bagian depan ini aja, ya silakan ini. Oke. Kalau ada yang tanda merah berarti ada masalah.
dalam pantauan sistem patrolinya, ya. Oke, misalnya ini mau yang mencurigakan atau yang bermasalah, ini dikosongkan dulu, nih, ya, ya, ini. Kemudian mau berdasarkan petugas juga boleh, ya, contohnya yang ini. Atau misalnya mau yang lain, mau yang Budi Santoso, ya ini. Nah. Oke teman-teman, jadi aplikasi ini sangat cocok dipakai agar para satpam atau security benar-benar bekerja sesuai dengan jadwal waktunya untuk melakukan patroli. Ya, saya rasa sekian dulu. Terima kasih. Satu lagi, jika Anda berminat, silakan hubungi kami di kolom deskripsi. Nomor WA-nya telah terhubung. Silakan konsultasi. Aplikasi ini juga bisa di custom sesuai kebutuhan Anda. Sekian dan terima kasih. See you.